Warga yang mudik dan berlibur ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan sekitarnya kembali ke wilayah Jabodetabek. Banyaknya truk pengangkut barang dari arah yang sama membuat arus bertambah padat. Kepadatan arus balik menuju arah Jakarta ini diperkirakan akan terjadi hingga Jumat dini hari. Sementara arus dari arah sebaliknya Jakarta menuju Bandung relatif normal. Sementara itu, hari pertama tahun 2026, Taman Mini Indonesia Indah masih ramai dipadati oleh pengunjung. Jangan ngomong begitu. Selain mengunjungi Anjungan Nusantara Daerah, pengunjung juga menikmati keindahan instalasi lampu di area Hutan Menyala Dongeng Nusantara. Hutan Menyala menjadi salah satu instalasi edukatif. Pengunjung bisa berjalan santai menyusuri jalur yang telah ditata sambil menikmati kisah-kisah rakyat Nusantara yang dihidupkan melalui instalasi kreatif dan tata cahaya artistik, mulai dari kisah Lutung Kasarung hingga Malin Kundang. Lihat sini, Bibi lihat sini. Keramaian kunjungan wisatawan di kawasan Asia Afrika masih terjadi hingga Kamis siang. Ratusan wisatawan nampak masih memanfaatkan momen libur panjang pergantian tahun dengan bersuah foto. Kawasan alun-alun Bandung masih dipadati wisatawan dari luar maupun lokal. Kawasan di sekitar area wisata juga mengalami kepadatan kendaraan akibat banyak wisatawan yang berlalu lalang. Sementara itu, meski sedang diguyur hujan, Malioboro masih tetap ramai menjadi pilihan wisatawan untuk dikunjungi. Dengan memakai payung, para wisatawan tampak mengantri berfoto di pedestrian Malioboro di lokasi yang terdapat petunjuk jalan bertuliskan Jalan Malioboro. Kendaraan pribadi pun masih cukup ramai yang datang melewati Jalan Malioboro hingga titik 0 km. Libur tahun baru selalu dipadati wisatawan, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari lokasi wisata, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Ervan David di kawasan Asia Afrika Bandung, Jawa Barat, dan Galih Wisma di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Saya ke Bandung terlebih dahulu. Bagaimanakah kondisi kawasan Asia Afrika, Ervan? Ya, selamat malam Camat dan juga pemirsa. Di hari pertama awal tahun 2026, suasana pada malam ini di objek wisata di pusat kota Bandung masih mengalami keramaian oleh para wisatawan dari berbagai daerah. Dan salah satunya tempat saya melaporkan saat ini yaitu kawasan Asia Afrika. Nampak ribuan wisatawan masih memadati area ini, dan dapat diperlihatkan juga Camat dan juga pemirsa, untuk saat ini kondisi dari kawasan Jalan Asia Afrika masih dipenuhi oleh wisatawan untuk bersuah foto dengan latar belakang gedung heritage dan juga para cosplayer. Dan selain itu, untuk di kawasan Jalan Asia Afrika ini juga mengalami ketersendatan volume kendaraan, di mana banyak wisatawan yang berlalu lalang di kawasan Jalan Asia Afrika ini hingga menimbulkan kemacetan yang cukup parah. Dan meski demikian, petugas kepolisian juga sudah disiagakan untuk mengatur arus lalu lintas serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan dapat diinformasikan juga untuk diprediksi puncak arus balik nanti akan terjadi pada hari Sabtu dan juga hari Minggu, mengingat masih banyak masyarakat yang sudah beraktivitas pada hari Senin mendatang. Demikian Camat yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Ervan David. Selanjutnya kita ke kawasan Malioboro di Yogyakarta. Silahkan dengan laporan Anda, Galih. Baik, selamat malam Camat dan juga pemirsa. Malam hari ini, tepat di mana tanggal 1 Januari 2026 atau masih pada hari libur, kawasan Malioboro masih ramai sekali dipadati oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Dan memang situasi malam hari ini Malioboro diguyur hujan deras, namun tidak menyurutkan semangat bagi para wisatawan untuk menikmati suasana malam di kawasan Malioboro. Jika di pedestrian area luar cukup sepi, mereka wisatawan berjalan tepat di depan toko atau pedestrian bagian dalam. Dan juga beberapa wisatawan lainnya juga jika hujan ini selalu menyerbu di toko-toko di sepanjang jalan pedestrian Malioboro untuk berbelanja oleh seperti baju pakaian batik ataupun kaos-kaos dengan harga yang terjangkau. Cukup dengan Rp1.000 biasanya wisatawan sudah bisa membeli atau dapat
3 unit kaos itu paket umum biasanya yang memang dijajakan di toko-toko sepanjang Jalan Malioboro ini. Dan untuk keramaian arus lalu lintas memang Jalan Malioboro ini masih cukup ramai padat gitu oleh kendaraan wisatawan dari berbagai daerah yang ingin menikmati suasana malam Malioboro dengan di jalan kendaraan pribadinya, seperti itu. Sama. Baik, terima kasih rekan Galih dari Malioboro, Yogyakarta, dan sebelumnya sudah ada rekan Ervan David dari Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, kawan-kawan. Aparat kepolisian bersama dengan TNI mendatangi rumah influencer Raymond Doni atau DJ Doni. Aparat datang ke rumah DJ Doni untuk melakukan penyelidikan terkait dengan teror yang diterima oleh DJ Doni. Petugas kepolisian dari Polsek Duren Sawit dan juga petugas TNI dari Koramil Duren Sawit Rabu malam mendatangi rumah korban di kawasan Cipinang Indah, Duren Sawit, Jakarta Timur. Petugas mengecek rekaman CCTV dan meminta keterangan korban DJ Doni. Saat ini petugas sedang melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV. DJ Doni menyebut polisi merespon cepat laporan yang ia sampaikan. Sejumlah barang bukti pun telah diserahkan DJ Doni ke aparat kepolisian. Bagus, responnya baik, langsung cepat tanggap, ya kan. Pak Kapolsek juga malam ini sudah datang, dari Kodim juga datang melihat situasi di lapangan. Tadi juga anggota kepolisian sudah melakukan olah TKP, Bang, di rumah Bang. Sudah. Oke, ada temuan-temuan apa Bang yang disampaikan ke Bang? Bukti-buktinya, bukti ancaman, surat ancaman, terus apalagi tadi bukti bom molotovnya yang pecah, sumbunya juga masih ada. Influencer Raymond Doni atau DJ Doni melapor ke Polda Metro Jaya terkait dengan teror yang dialaminya. Polisi didesak segera menyelidiki kasus teror yang diterima oleh sejumlah konten creator. DJ Doni melaporkan teror yang dialaminya ke polisi. Laporan itu dilakukan lantaran DJ Doni menilai teror yang diterimanya tak hanya membahayakan dirinya, namun juga keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. DJ Doni melaporkan teror itu atas dugaan pelanggaran sejumlah pasal, termasuk pasal terkait pembakaran dan ancaman. Bahkan DJ Doni curiga pelaku teror bukan orang sembarangan karena mengetahui alamat tempat tinggalnya, meski domisili DJ Doni berbeda dari yang tertera di KTP. Nah, ini agak aneh juga Mbak ya. Kalau misalnya dilihat alamat rumah saya dari KTP, alamat saya beda dengan KTP sebenarnya. Berarti memang udah agak canggih ini yang bisa tahu sampai rumah saya ini, bisa canggih menurut saya. Nggak sembarangan ini Mbak. Bukan orang sembarangan, karena biasa kan orang kalau mau mencari alamat seseorang tuh menggunakan KTP, data dukcapil dan lain-lain gitu kan. Kalau ini enggak, saya juga nggak tahu bisa tahu alamat rumah saya dari mana juga. Bingung juga Mbak. Ini agak canggih menurut saya nih. Sementara itu, polisi didesak untuk mengungkap kasus teror ini hingga tuntas agar tidak menimbulkan prasangka. Polisi bisa menelusuri para pelaku dari data dan informasi awal bahwa pelaku terindikasi pihak yang dirugikan atas aktivitas yang dilakukan oleh para influencer. Di mana negara? Di sinilah kita berharap Kepolisian Republik Indonesia, di mana tugasnya adalah menegakkan, di situ sudah jelas tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, melayani masyarakat, menegakkan hukum. Di mana sekarang sudah benar harus bawa ke polisi, dan kepolisian saya kira tidak sulit untuk mencari hal ini. Tinggal sekarang adakah kemauan untuk memperbaiki keadaan ini atau tidak? Kalau memang kita ingin bersama, ya mari. Pemberitaan ini wajar harus disampaikan supaya semua tahu. Baik. Siapa yang melanggar, siapa yang tidak. Kan begitu. Baik. Pak Soleman, kira-kira siapa pelaku teror ini dengan banyaknya aktivis yang terkena teror? Dalam ilmu intelijen selalu yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan akibat adanya pemberitaan ini. Teror yang diterima oleh DJ Doni diduga karena ia kerap bersuara terkait penanganan bencana banjir Sumatera dan mengkritik pengelolaan lingkungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga sering mengkritisi penanganan bencana Sumatera, influencer aktivis Shirley Anavita mendapat ancaman teror. Teror diterima berupa lemparan telur hingga ancaman melalui pesan tertulis. Shirley baru keluar dari tempat tinggal dan Shirley mendapati ini di depan ada
satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana, di sana. Dan tadi di depan sini saya juga mendapati gulungan kertas kayak gini. Saya belum buka ini isinya apa. Dan di depan ternyata mobilnya juga dicoret atau dipiloks warna merah begini, dan di samping juga. Nah, kita coba lihat ini suratnya isinya apa. Kita coba buka ya. Konten kreator Shirley Anavita kerap mengkritik penanganan bencana di Sumatera melalui unggahan di media sosial pribadinya. Dirinya juga pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad terkait dengan bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Baru keluar dari tempat tinggal dan saya mendapati ini di depan ada satu kantong telur yang sudah dilemparkan, dan ini pecahannya teman-teman bisa lihat sampai ke sana. Konten kreator dan influencer Shirley Anavita menjadi perbincangan publik usai mendapat teror dari orang tidak dikenal di kediamannya di wilayah Jakarta. Sebelum teror terjadi, Shirley kerap menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Sejumlah kritik disampaikan Shirley melalui unggahan di media sosial, salah satunya Instagram pribadinya yang memiliki 2,2 juta pengikut. Ia juga merupakan sosok yang vokal menyuarakan agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri untuk mempercepat pemulihan bencana di Sumatera. Terkait agar pemerintah membuka bantuan dari luar negeri, dirinya pernah berdebat dengan tenaga ahli utama KSP Sadam Al-Jihad dalam program Rakyat Bersuara beberapa waktu lalu. Harus menunggu berapa banyak jiwa yang ditetapkan sebagai korban meninggal, pengungsi, atau mereka yang membutuhkan bantuan lebih lama lagi. Dan atas dasar itu akhirnya tidak ada salahnya membuka bantuan untuk donasi asing. Itu nggak akan membuat pemerintah, dalam hal ini Pak Presiden, menjadi rendah harga dirinya, pride-nya jadi turun sebagaimana statement kemarin. Sama sekali enggak, apalagi dalam kondisi bencana seperti ini. Karena logikanya, kalau donasi asing dalam kondisi bencana kita tolak, tapi utang asing yang berbunga kita terima, maka pertanyaannya, di mana logika publik hari ini harus kita tempatkan? Mbak Shirley, yang didahulukan kemanusiaan atau aturan? Kalau bagi saya kemanusiaan. Kemanusiaan, oke. Ketika kita berbicara kemanusiaan, maka dari pertama kali yang kemudian dilakukan adalah kemanusiaan. Berbagai macam sumber daya yang kemudian diserahkan, diberikan oleh negara, itu adalah kemanusiaan. Kalau kita berbicara aturan, maka ini ada tahapan-tahapannya ketika tadi meminta bantuan asing. Artinya itu kita akan, ini posisi force majeure, makanya pemerintah harus hadir dengan cepat karena itulah kemanusiaan. Yang kedua, ketika kita berbicara soal bantuan asing, ketika Aceh, di tsunami Aceh itu total bantuan asing state to state itu 42,9 triliun. 2004 ya waktu itu? 2004. Dengan status bencana nasional. Ada 5 negara dan dari satu United Nation. Okay. Nah, kemudian ketika hari ini dukungan dari Pak Presiden, dari pemerintah, dari Menteri Keuangan itu sebesar 60 triliun dengan pemangkasan dana-dana atau efisiensi kementerian lembaga yang menggunakan rapat-rapat yang tidak penting. Tidak hanya mengkritik dan vokal menyuarakan penanganan bencana, Shirley juga turun langsung ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan kepada korban. Sementara itu, pengamat intelijen Wawan Purwanto menyebut teror terhadap para aktivis dan juga influencer bisa terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan. Para aktivis dan juga influencer yang menyampaikan pendapat di ruang publik diminta memiliki mental yang kuat.
Pak Wawan, Anda melihat pola teror terhadap aktivis ini seperti apa? Ya, memang situasi sedang terjadi pro dan kontra, di mana kita harus sadari bahwa ada orang-orang yang kebetulan tidak sependapat, namun caranya dengan aksi-aksi yang seperti diuraikan tadi. Bagi para aktivis memang juga harus tough lah, artinya tough itu mentalitinya harus kuat, andai kata harus berhadapan-hadapan dengan pihak-pihak lain yang kebetulan berbeda pandangan atau berbeda kepentingan. Karenanya ini menjadi satu konsepsi bersama bagaimana mengatasi masalah secara cepat tanpa harus menggunakan cara-cara atau aksi-aksi yang bertabrakan dengan hukum. Dan kita sadari memang inilah yang terjadi di lapangan, sering ada suatu gesekan karena beda pola atau beda cara pandang. Dan Polisi berhasil menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios di kawasan Kalibata, Jakarta. Kericuhan di Jalan Kalibata ini terjadi pada 11 Desember lalu setelah 2 pekan polisi mengumumkan telah menangkap pelaku perusakan dan pembakaran kios UMKM di Jalan Kalibata. Namun demikian, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin belum menjelaskan jumlah pelaku yang ditangkap. Bahwa untuk pelaku pembakarannya kami sudah melakukan penangkapan dan sedang dalam proses pengembangan terhadap tersangka yang lainnya. Kemudian di samping melakukan penegakan hukum secara berimbang, tegas, dan humanis, kami juga terus mengakselerasi edukasi kesadaran hukum terhadap masyarakat Jakarta. Hal ini kami maksudkan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan Polri, dengan pemerintah daerah, dengan TNI dan semua unsur terkait agar